Partisi memori utama. Operasi mendasar dalam sistem operasi adalah menyediakan ruang bagi proses di memori utama untuk dijalankan oleh prosesor. Paling minimal, memori utama harus dibagi antara proses sistem operasi dan proses dari user. Pada sistem multiprogramming, proses dari user ini tidak hanya satu, tapi bisa lebih banyak. Untuk mengkondisikan hal ini, maka memori utama harus dibagi dalam beberapa partisi. Teknik partisi ini adalah beberapa macam dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aspek-aspek pertimbangan dalam pilihan teknik partisi meliputi yang pertama cara partisi, yaitu apakah partisi dibagi sebagai partisi yang tetap atau fixed partitioning sejak awal sistem beroperasi, atau partisi dilakukan secara dinamis atau dynamic partitioning. Kemudian juga ada pertimbangan dalam ukuran partisi, yaitu apakah sistem operasi membagi memori utama dalam ukuran partisi yang sama besar ataukah dalam ukuran partisi yang berbeda-beda atau unequal size. Kemudian pada algoritma penempatan atau placement algorithm, yaitu strategi yang diterapkan untuk menentukan tempat bagi proses baru yang dibuat di bagian yang kosong dari memori utama. Dan juga ada strategi dalam algoritma penggantian atau relocation algorithm, yaitu strategi yang diterapkan dalam aktivitas swapping. Aktivitas swapping adalah memindahkan sebagian data di memori utama ke memori yang sekunder atau hard disk dan sebaliknya untuk memastikan ruang di memori utama tetap tersedia bagi proses yang aktif atau proses baru. Placement relocation algorithm ini kita bahas dalam bab memori virtual. Partisi tetap atau fixed partitioning. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk partisi memori adalah melakukan partisi dalam jumlah yang tetap yang sudah ditentukan sebelumnya. Proses yang ukurannya lebih kecil atau sama dengan ukuran partisi bisa dimuat ke partisi yang masih tersedia atau kosong. Jika seluruh partisi sudah terisi, maka tidak ada proses baru yang bisa dibuat atau dengan strategi virtual memory bisa dilakukan swapping. Ada dua pilihan strategi untuk partisi tetap ini, yaitu yang pertama partisi dengan ukuran yang sama besar atau equal size partition. Dengan ukuran yang sama, maka tidak perlu strategi khusus dalam penempatan proses di dalam memori utama. Proses yang tidak melebihi ukuran partisi bisa ditempatkan pada partisi yang kosong manapun. Ya, seperti dalam gambar ini adalah pada gambar kiri, di mana partisi dilakukan dengan ukuran partisi yang sama besar. Akan tetapi ada dua kesulitan untuk strategi ini untuk partisi dengan partisi yang sama besar. Yang pertama, ukuran program terlalu besar bagi partisi yang tersedia. Ya. Ada program yang mungkin ukurannya lebih besar daripada partisi yang tersedia. Untuk mengatasi secara teori berarti program ini tidak bisa dijalankan. Untuk mengatasi kondisi ini bisa dilakukan yang namanya teknik overlay. Pada teknik overlay, programmer harus mendesain programnya dalam modul sehingga program bisa dijalankan dengan hanya memuat modul utama saja ke memori utama. Modul yang lain baru dipanggil ketika ketika modul tersebut modul yang lain baru dipanggil ke memori utama jika akan dijalankan. Jadi kita bisa mengganti antar modul itu tempatnya di memori utama. Kemudian yang kedua, penggunaan memori utama kurang efisien. Program yang sekecil apapun akan menempati keseluruhan ukuran partisi yang ditempatinya. Sisa ukuran kosong di dalam partisi yang diisi program berukuran kecil menjadi tidak bisa dipakai oleh proses lain. Jadi ruang kosong yang terbuang di dalam partisi memori, ruang kosong ini akan terbuang.
Nah, ruang kosong yang terbuang di dalam partisi memori ini disebut internal fragmentation. Partisi dengan ukuran berbeda bisa mengurangi internal fragmentation ini. Nah, tadi yang kedua setelah partisi fixed partition dengan equal size atau ukuran partisi yang sama. Jadi ada teknik yang kedua yaitu partisi dengan ukuran yang berbeda. Ini contoh pada gambar yang sebelah kanan. Disediakan partisi dengan ukuran yang berbeda-beda. Pada sistem ini, memori utama dibagi dalam sejumlah partisi dengan ukuran yang berbeda, sehingga proses akan menempati partisi yang sesuai dengan ukurannya yang paling mendekati. Dengan demikian, proses kecil bisa menempati partisi yang kecil, dan proses yang besar akan menempati partisi berukuran besar. Nah, internal fragmentation akan bisa dikurangi dengan metode ini, walaupun tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Partisi yang secara fix ini sudah ditinggalkan karena tingkat fleksibilitas dan efisiensinya yang kurang. Oleh karena itu dikembangkan yang model kedua yaitu partisi secara dinamis. Pada sistem ini, pada awal operasi, memori utama komputer masih kosong, kecuali memori yang sudah terisi oleh proses sistem operasi. Setiap proses baru dari user akan mendapatkan alokasi memori sesuai kebutuhannya pada waktu pembuatannya. Dengan demikian, internal fragmentation bisa dihilangkan karena proses akan mendapatkan sesuai dengan ukurannya. Akan tetapi, ada masalah yang timbul dengan partisi dinamis ini yang dikenal dengan external partition. External partition ini terjadi karena selama sistem bekerja, proses yang berjalan selalu berubah. Ada proses baru, ada proses yang berhenti, demikian terus-menerus seperti pada gambar. Pertama masih kosong, kemudian ada proses 1 dengan ukuran proses kosong yang kosong ini 56 mega. Kemudian ada proses 1 dengan ukuran 20 mega. Kemudian proses kedua dengan ukuran 14 mega sehingga masih ada sisa 22 mega. Dan ini datang proses ketiga dengan ukuran 18 mega sehingga ada sisa 4 megabyte. Ketika ada 3 proses ini, kemudian proses kedua berhenti sehingga ada kosong 14 megabyte di tengah. Kemudian user membuat proses baru lagi, menjalankan program sehingga menjadi proses keempat yang ukurannya kecil 8 megabyte. Nah, ini tidak bisa menempati pada ukuran yang terakhir kosong. Dia akan menempati ukuran memori yang kosong di tengah yang 14 megabyte bekas proses kedua tadi. Dan di situ masih ada sisa 6 megabyte. Kemudian proses pertama berhenti sehingga ada kosong 20 megabyte di awal. Kemudian ada proses baru lagi. Ya, kemudian ada proses baru, proses 2 berjalan lagi, dijalankan lagi oleh user. Dan dia akan menepati proses yang pertama. Nah, ini ada beberapa tempat ini, kemudian misalnya ada program proses baru yang ukurannya lebih dari 10 megabyte, tentunya tidak bisa menempati ukuran yang kosong ini. Nah, itu adalah external fragmentation. Ruang memori untuk proses yang berhenti akan kosong, akan tetapi ketika ukurannya terlalu kecil tidak bisa ditempati oleh proses yang baru. Sekalipun kalau di total, ukuran memori yang kosong ini cukup untuk memori proses yang baru. Nah, untuk membuat ruang yang kosong tadi bisa ditempati oleh proses baru dengan ukuran yang besar, maka perlu dilakukan compaction atau pemampatan memori. Jadi proses-proses dipindahkan sehingga ruang memori yang kosong akan menyatu dan ukurannya bisa lebih besar dan bisa ditempati oleh proses yang baru. Nah, compaction sendiri itu memerlukan waktu tersendiri dan sehingga kalau itu terlalu sering akan menyebabkan performa sistem berkurang. Oleh karena itu dilakukan ada namanya placement algorithm, ada strategi untuk bagaimana kita menempatkan proses baru sehingga kita bisa meminimalisir perlunya compaction ini.
Ada 3 strategi, best fit, first fit, dan next fit. Best fit pada strategi ini dipilih memori kosong yang paling sesuai, paling dekat ukurannya dengan proses baru. Jadi misalnya pada gambar ini, sebelumnya ada ruang-ruang yang kosong, putih ini, kemudian ada proses baru. Kalau menggunakan ukuran best fit, maka dia akan mencari ruang kosong yang paling dekat ukurannya sehingga sisanya sedikit. Ya, sehingga seperti ini pada ukuran ini. Atau yang first fit adalah dia memilih yang sejak di-scan dari awal memorinya, yang paling awal yang bisa dimasuki oleh proses baru, yaitu yang akan ditempati. Maka di sini sisanya memang akan lebih besar, 6 MB. Kemudian ada teknik yang berikutnya adalah next fit. Kalau sebelumnya yang terakhir menempati di sini, misalnya di bagian tengah, kemudian akan di-scan dari situ, dan yang ruang yang paling pertama bisa ditempati oleh proses baru, maka itu yang akan ditempati. Di antara strategi ini, mana yang lebih baik, dalam arti jumlah pemampatan yang diperlukan atau eksternal fragmentasinya lebih sedikit, ini tergantung situasi ya, bagaimana proses itu dalam beroperasinya mesin berjalan. Akan tetapi secara umum justru best fit ini kurang menguntungkan karena lebih cepat terjadi external fragmentation karena sisanya mesti selalu sedikit dan ini akan sulit untuk ditempati oleh proses yang baru.